Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali seperti biasanya di hari Jumat malam. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah juga senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi dimanapun berada. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah. Aina wasalna fi liqa'ina al-madhi? Di pertemuan yang lalu sampai di mana ibu-ibu ingat? Wasalna ila ayyi darsin ila ayyi bab. Sampai di bab berapa ibu? Ad-darsul tsamin. Ad-darsul tsamin, bab 8. Ahsantunna. Kita sudah membahas kaidahnya dan juga kita sudah membaca hiwarnya. Alaysa kadzalik? Betul ibu? Kaidah dan hiwar sudah kita baca kan ibu ya? Iya atau iya? Hiwarnya sudah kita baca? Nah. Sudah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Suara saya putus-putus nggak? Enggak. Tidak. Baik. Saya tanya, bab 8 kemarin itu kaidahnya membahas tentang apa ibu? Isim ma'rifah dan isim nakirah. Ahsantunna, isim ma'rifah dan isim nakirah. Baik. Isim nakirah. Bedanya apa ibu? Isim ma'rifah dan isim nakirah. Bedanya isim ma'rifah dan isim nakirah apa ibu? Halo? Iya Ustaz. Bedanya isim ma'rifah sama isim nakirah. Kalau isim ma'rifat itu apa ya? Apa sih spesifik? Spesifik. Dan non spesifik. Kalau yang spesifik yang mana dan yang non spesifik yang mana? Non spesifik nakiro, ma'rifah yang spesifik. Ahsantunna. Kalau ma'rifah itu spesifik dan nakiroh itu non spesifik. Ini dua hal. Sedangkan kalau ada istilah am dan khas, umum dan khusus, itu pembahasan yang lain lagi. Begitu ya, Ibu ya? Umum dan khusus itu pembahasan yang lain lagi. Bisa jadi misalkan isim nakiroh itu bisa jadi umum, bisa jadi khusus. Isim ma'rifah pun juga demikian, bisa jadi umum, bisa jadi khusus. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam bahasa Arab, am dan khas, umum dan khusus, itu berbeda dengan nakiroh dan ma'rifah.
Kalau nakirah dan ma'rifah spesifik non spesifik. Kalau namanya am dalam bahasa Arab itu mencakup keseluruhan. Jadi semuanya harus dicangkup. Begitu Ibu ya? Bisa difahami maksud saya? Kalau am, umum dalam bahasa Arab itu umum itu mencakup semuanya. Jadi kalau misalnya ini kalau kesalahan kita kalau misalkan mengartikan nakirah itu umum, berarti kalau misalkan iqra kitaban, kita harus membaca semua buku. Tapi itu salah. Jadi kalau nakirah dikatakan nakirah itu umum, itu salah. Begitu Om ya? Bisa difahami maksud saya? Iya. Baik. Misalkan nakirah, bentuk nakirah yang menunjukkan yang menunjukkan makna am itu misalkan dalam lafaz tauhid, la ilaha illallah. Kata ilah di situ nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Hah? La ilaha illallah. Kata ilah. Coba saya tulis ya biar lebih jelas. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Tadi yang saya tanyakan kata ilah. Kata ilah di sini nakirah atau ma'rifah Ibu-ibu? Halo? Suara saya terdengar Ibu-ibu? Terdengar. Nakirah ya Ustaz. Nakirah. Ini bukan termasuk jenis tujuh macam ism ma'rifat, tidak termasuk sama sekali kan ya? Tidak ada alnya, Tidak bukan ada ism alif lam, tidak. alam, bukan dhamir, kan gitu ya? Nggak ada Iya. masuk kualifikasi ism ma'rifah. Jadi ini ism nakirah. Ini ism nakirah. Ya atau iya? Ini Ya. ism nakirah. Tapi ini maknanya am. Nakirah itu maknanya am, umum. Maksudnya bagaimana? Yang dinafikan ini semuanya, dimanapun, kapanpun. La ilaha. Tidak ada Tuhan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Illallah. Kecuali Allah. Yang ditetapkan cuma satu. Semua jenis Tuhan itu ditiadakan. Bagaimanapun, apapun, kapanpun, dimanapun, dinafikan, ditiadakan. Kecuali Allah. Ini yang ditetapkan, diisbatkan. Jadi kata ilah di sini bentuknya nakirah, tapi maknanya am, umum. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Umum. Bentuknya umum di sini. Jadi kalau misalkan ma'rifah apakah bisa umum juga? Betul, bisa umum. Bisa juga khusus. Nakirah ini juga bisa umum, bisa khusus. Misalkan alhamdulillah. Alhamdulillahi. Suara saya masih terdengar ya, Ibu? Dengar. Kata alhamdu di sini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ada al di sana. Jadi ini ma'rifah. Secara makna ini juga am, umum ini. Secara makna juga umum. Alhamdulillahi, segala pujian, segala bentuk pujian itu lillah, hanya milik Allah. Jadi umum. Jadi itu dua hal yang berbeda, dua pembahasan yang berbeda, nakirah ma'rifah dan am serta khos. Jadi am dan khos itu ada pembahasannya tersendiri,
dan itu ada ketentuannya masing-masing. Bisa jadi nakiroh itu bisa jadi am, bisa jadi khos. Ma'rifah itu bisa jadi am, bisa jadi khos. Tergantung memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu Ibu ya? Itu Ya. nanti insya Allah pada saatnya, insya Allah kita akan belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi kalau sekarang kita membahas nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh itu non spesifik, ma'rifah itu spesifik. Begitu Ibu ya? Insya Allah bisa difahami maksud saya. Jadi intinya yang saya sampaikan di sini adalah nakiroh ma'rifah itu bukan umum khusus, bukan. Begitu Ibu ya? Tapi spesifik dan non spesifik. Begitu Ibu ya? Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan saya. Yang termasuk ism ma'rifah itu ism apa saja Ibu? Masih ingat? Ada berapa kemarin? Ada berapa? Ada 7. Ada berapa? 7. Ada 7. Ahsantunna. 7 itu apa saja? Nah, ini Himar sudah kita baca kemarin. Kita lanjutkan. Ada alif. Alif lam. Yang diawali al. Lalu? Isim alam. Isim alam. Ismul alam. Thumma? Isim isyarah. Ismul isyarah. Thumma? Isim mausul. Ism dhamir. Ism mausul. Apalagi? Isim yang disandarkan pada Mudhof ila ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Ism yang mudhaf kepada ma'rifah. Ism ma'rifah. Begitu ya? Al-mudhaf ilal ma'rifah. Ism yang dimudhafkan kepada ism ma'rifah. Baru 6. Yang ketujuh apa Om? Nakirah maksudah bin nida. An-nakirah al-maqsudah bin nida. Nakirah maqsudah bin nida itu secara makna juga ma'rifah jadinya. Baik. Ini penjelasan ini sebenarnya di kitab Durusul Lughah kan ada Ibu ya. Ini di halaman berapa ini? Halaman 71. Betul Ibu? Mungkin bisa dibuka kitab masing-masing di halaman 71. Di sana ada penjelasan tentang ini. Pembagian ism menjadi ma'rifah dan nakirah. Kita lihat di sana penjelasannya. Ibu-ibu sudah membuka bukunya masing-masing? Nah, di sana ada penjelasan. Al-ismu imma ma'rifatun wa imma nakiratun. Ism itu ada yang ma'rifah, ada juga yang nakirah. Jadi terbagi menjadi 2 secara spesifik dan non spesifiknya. Ini insya Allah sudah bisa difahami ya, ma'rifah itu bagaimana, nakirah bagaimana. Kalau di sini disebutkan penjelasannya al-ma'rifatu ma dalla ala muayyan. Spesifik tadi, ma'rifah itu yang spesifik. Seperti kata-kata berikut, kata Muhammadun, anta, hadza, kitabul mudarrisi, al-jami'atu. Ini beberapa contoh ism ma'rifah. Sedangkan nakirah ma dalla ala ghairi muayyanin, kata yang non spesifik. Seperti ism rajulun, kitabun, jami'atun. Ini beberapa contoh ism nakirah. Lalu yang termasuk ism ma'rifah itu ada 7. Di sana disebutkan sab'atu aqsamin. Al-ma'rifatu sab'atu aqsamin. Ada 7 macam ism ma'rifah. Mungkin urutannya ini agak berbeda dengan yang kita sebutkan kemarin. Tapi nggak masalah. Intinya sama. Baik. Kalau di sini yang pertama kali disebutkan adalah ism dhamir. Al-dhamir kemarin apa Ibu? Nama orang. kata ganti. Dhamir itu kata ganti. Ismud dhamir, kata ganti. Di sana disebutkan mithlu, beberapa contoh ism dhamir yang ma'rifah di sini ana, anta, huwa, atta min katabta, wal waw min yaktubuna. Kalau kita perhatikan di sini disebutkan semua jenis dhamir. Jadi dhamir kan dulu pernah kita mempelajari dhamir. Dhamir itu ada beberapa pembagian kan Ibu ya.
ada pembagian domir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Ada domir ghaib, ada domir mukhatab, ada domir mutakallim. Nah, seingat ibu-ibu, Ya. domir ghaib itu maksudnya bagaimana? Orang ketiga. Kita ganti orang ketiga. Kalau mukhatab, Kita ganti kedua. kata ganti orang kedua. Kalau al-mutakallim berarti kata ganti orang Pertama. pertama. Ahsantuna. Itu pembagian berdasarkan makna yang ditunjukkan. Tapi ada pembagian lain berdasarkan penulisannya. Ada dhamir bariz dan dhamirun mustatir. Dhamirun bariz itu dhamir yang nampak. Dia ditulis dan diucapkan, dibaca. Sedangkan dhamir mustatir itu tidak nampak. Dhamirnya tidak ditulis, tidak diucapkan, tapi terkandung dalam suatu kata. Baik. Dhamir baris sendiri terbagi menjadi dua. Ada dhamirun munfasilun dan ada dhamirun apa Om? Muttasilun. Hasil. Ini pembagian ini tidak asing kan Ibu ya? Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Dhamir itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Yang munfasil itu yang bagaimana Ibu? Bersambung. Munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu yang nyambung atau yang terpisah? Sambung. Hah, masa munfasil. Mad jaiz munfasil. Bisa. Masa Om? Terpisah atau tersambung? Terpisah ini. Yang terpisah. Jadi mad kau jadi mad. Afan, domir munfasil, itu yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Misalnya apa? Di sini kalau yang disebutkan di sini apa saja? Wah. Ana, anta, huwa. Ana, anta atau anti dan huwa ini beberapa contoh domir munfasil. Hasil. Kalau domir muttasil itu yang bagaimana? Bersambung. Oh, ha. Yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Nah, di sini contohnya apa? Kai. Atta pada kata katabta dan al-waw pada yaktubuna. Baik. Jadi domir muttasil itu mungkin kita pernah membahas dulu. Domir muttasil itu ada yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, misalnya sebagai fa'il seperti katabta, katabtu, katabti. Wawul jamaah ada yaktubuna, tadhahabu. Ada aliful isnain, yaktubani, kataba. Kan begitu Ibu ya? Ini beberapa dhamir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, misalnya sebagai fa'il. Ada juga yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Misalkan ya mutakallim. Kitabi, ya-nya kan dhamir ya dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Kitabi, kitabuhu, hu-nya itu juga dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Ini juga bisa digunakan dalam keadaan nasab. Misalkan darabahu, qara'ahu, allamahu, allamani, allamaka. Kan gitu ya Ibu ya? Ada dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab seperti itu. Ada juga yang bisa digunakan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan nasab, jar atau rafa misalkan. Hanya satu yang bisa digunakan dalam tiga keadaan itu. Nah, misalnya kalau dalam keadaan rafa, katabna, nadharna, qara'na. Kalau dalam keadaan jar, kitabuna, baituna. Lalu kalau dalam keadaan nasab misalnya, 'allamana, darabana, qara'ana, gitu ya. Jadi bisa digunakan dalam keadaan rafa, jar maupun nasab. Dan semua dhamir tidak ada pengecualian. Semua dhamir baik
semua jenisnya, baik itu muttasil maupun munfasil maupun yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa atau jar dan nasab atau dalam semua keadaan, semuanya itu ma'rifah. Begitu ya, Ibu ya? Semua dhamir dengan macam-macamnya dan pembagiannya semuanya ma'rifah. Begitu ya, Ibu ya? Halo? Ya. Selain semuanya ma'rifah juga semuanya mabni. Apa Ibu? Mabni. Semuanya mabni. Maksudnya mabni bagaimana? Mabni itu bagaimana? Berubah. Tidak berubah. Tidak berubah harokatnya. Tidak bisa berubah harokatnya karena perubahan i'rab. Tidak bisa berubah harokatnya karena perubahan keadaan i'rab. Begitu Ibu ya? Mungkin bisa suatu ketika berubah harokatnya, tapi bukan karena keadaan i'rab. Bisa, ism mabni itu terkadang bisa berubah harokat, tapi bukan karena keadaan i'rab, tapi biasanya karena menyesuaikan atau menyelaraskan bunyi supaya mudah untuk diucapkan. Seperti itu terkadang bisa berubah harokat, tapi bukan karena keadaan i'rabnya yang berubah. Begitu ya, Ibu ya? Ya. Misalkan ya mutakallim itu kan aslinya sukun aslinya. Suatu ketika kalau bertemu dengan al yang mengharuskan dia berubah harokat, bisa jadi fathah. Gitu ya. Misalkan dorobani al mudarrisu. Dorobani aslinya dorobani, ya-nya aslinya sukun. Bertemu dengan al jadi fathah. Dorobani al mudarrisu. Begitu ya, Bu ya? Itu karena penyesuaian, karena iltiqa'us sakinain, menghindari iltiqa'us sakinain harus di fathah. Tapi itu perubahan itu bukan karena mansub, bukan karena perubahan keadaan i'rab, tidak. Jadi semua dhamir itu mabni, tidak bisa berubah harokat karena perubahan keadaan i'rab dan semuanya ma'rifah. Begitu ya, Ibu ya? Mafhum maksud saya? Bisa difahami maksud saya, Ibu? Insya Allah. Bingung tidak Ibu tentang dhamir? Dhamir kata ganti, semua kata ganti itu ma'rifah dan semuanya mabni. Begitu ya, Ibu ya? Baik. Tidak ada masalah, insyaallah. Tidak ada pertanyaan. Hal min soal? Belum. Baik. Nasamir. Di sini yang kedua yang disebutkan sebagai ism ma'rifah yang kedua di sini adalah ismul alam atau al-alam di sini disebutkan. Al-alam kemarin mencakup apa saja Ibu? Nama orang, nama tempat, nama merek. Ahsantun. Nama orang, nama daerah dan nama merek. Di sini Ahmadu ini nama orang. Al-Hindu dan Makkah itu nama daerah. Jadi setiap ismul alam itu juga semuanya ma'rifah. Semua ismul alam ma'rifah. Begitu Ibu ya? Samir. Yang ketiga, ismul isyarah. Ismul isyarah kemarin apa Ibu? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu banyak. Ada yang menunjuk suatu benda. Misalkan hadza, hadhihi, hadza, hadzani, lalu haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, dan ulaika. Ada juga ism isyarah yang digunakan untuk menunjuk tempat seperti huna, ha huna, hunaka, sama. Gitu ya. Itu semuanya ism isyarah. Semua ismul isyarah itu ma'rifah. Semua ismul isyarah ma'rifah. Tapi tidak semuanya mabni. Memang kebanyakan mabni, misalkan hadza, hadhihi, itu kan tidak bisa berubah harokat kamu ya karena perubahan i'rab. Dzalika, tilka, ulaika, haula'i, itu tidak bisa berubah bentuknya. Sama, hunaka, hahuna,
itu tidak bisa berubah harokat. Tapi yang menunjuk musanna, yang menunjuk untuk ism isyarah musanna, yang digunakan untuk menunjuk ism musanna atau ism ganda, yaitu mu'rab, bukan mabni. Tapi mu'rab. Misalkan apa? Hadzani. Hadzani bisa hadzaini kalau dalam keadaan jar atau nasab. Hatani bisa hataini. Dzanika dan dzalika itu bisa jadi dzainika dan tainika, itu bisa kalau dalam keadaan jar atau nasab. Begitu ya, Ibu ya. Semua isim isyarah kebanyakannya mabni kecuali yang musanna. Begitu Ibu ya, yang menunjukkan ganda. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Enggak. Enggak, Om ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang lain kalau misalkan bingung tanya Bu Juanita. Siap, Ustaz. Baik, Nastamir, ism mausul. Ism mausul kemarin apa Ibu maksudnya? Kita sambung. Kata sambung. Kata sambung juga ada banyak. Ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, dan allai. Bisa juga menggunakan beberapa isim mausul yang bisa digunakan dalam bentuk lain juga, misalkan ma, man, itu juga bisa digunakan sebagai isim mausul. Baik, hampir sama seperti isim isyarah. Hampir sama seperti isim isyarah. Kebanyakan isim mausul itu mabni seperti allazi, alladzina, allati, allai, allati, ma, man, itu mabni. Tapi yang menunjukkan musanna atau ganda seperti alladzani bisa alladzaini, itu mu'rab. Allatani bisa jadi allataini, itu mu'rab. Jadi yang menunjukkan musanna mu'rab, begitu Ibu ya? Mu'rab. Jadi tanda i'rabnya bisa berubah kalau keadaan i'rabnya berubah. Itu di i'rab persis seperti cara mengi'rab, cara tanda i'rabnya persis seperti ism musanna. Ism musanna itu kan kalau dalam keadaan rafa tandanya alif, kitabani. Kalau dalam keadaan jar dan nasab tandanya jadi ya, kitabaini. Begitu ya Ibu ya? Itu ism musanna. Jadi ism isyarah dan ism mausul kalau musanna untuk menunjukkan ganda itu berarti mu'rab. Ya, i'rabnya persis seperti ism musanna. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Halo? Kita lanjutkan dulu aja lah. Ya, Ustaz. Kita lanjutkan. Yang kelima yang disebutkan di sini al-muhalla bi'al. Al-muhalla bi'al itu maksudnya ya yang dibubuhi atau diawali al. Ini mudah insyaallah. Setiap yang diawali al itu pasti ma'rifah, kan gitu Ibu ya? Ya. Selanjutnya, yang keenam yang disebutkan di sini adalah al-mudhafu ila ma'rifah. Ini juga sudah kita jelaskan kemarin. Al-mudhaf ila ma'rifah maka ikut jadi ma'rifah. Jadi kita lihat, kita perhatikan mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaihnya ini ma'rifah atau nakirah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf secara hukum jadi ma'rifah juga. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf secara makna tetap nakirah. Begitu Ibu ya? Bingung Ya. tidak maksud saya? Enggak Om ya? Kemarin kita contohkan kan kitabut thalibi dan kitabu thalibin. Kitabut thalibi mudhafnya ma'rifah karena mudhafun ilaihnya bentuknya ma'rifah. Sedangkan kitabut thalibin kata kitab di sini nakirah tetap karena mudhafun ilaihnya nakirah. Begitu Om ya? Ya. Meskipun demikian, apakah tidak ada perbedaan antara nakirah yang tidak dimudhafkan dan nakirah yang sudah mudhaf menjadi mudhaf? Misalkan kata kitab, kitabun berdiri sendiri dan kitabut thalibi, itu apakah tidak ada perbedaan sama sekali? Tentu ada. Kalau kitabut thalibi yang sudah menjadi mudhaf itu lebih khusus, lebih khas. Begitu ya Ibu ya?
Daripada kita katakan kitabun begitu saja. Kalau kita katakan kitabun, ini kan buku. Ya, bisa buku yang mana saja, manapun, kan gitu ya, Ibu. Kalau kitabu talibin hanya terbatas milik para siswa saja. Gitu kan Ibu ya? Ya. Itu khas, lebih khusus. Baik. Kita lanjutkan yang terakhir, yang ketujuh adalah an-nakirah al-maqsudah bin nida. Kita juga sudah jelaskan kemarin, ini al-munada. Al-munada yang bentuknya nakirah sebenarnya. Tapi kalau yang kita maksud ada seseorang tertentu dari kata tersebut, maka menjadi ma'rifah dan tandanya berbeda. Kalau nakirah maksudah, misalkan di sini contohnya ya waladu. Ini nakirah bentuknya, tidak ada alnya, tapi maksudah. Ada seseorang tertentu yang dimaksud. Ya waladu, ini banyak anak, tapi kalau misalkan bilang ya walad, ya waladu, berarti ada satu orang yang diajak bicara, satu orang anak yang diajak bicara. Lalu juga ya syaikhu, ini bentuknya nakirah, tapi nakirah maksudah, ada seorang syekh yang diajak bicara. Ya syekh. Gitu tuh. Tapi kalau misalkan betul-betul nakirah ghairu maksudah, kita tidak bermaksud menentukan siapapun yang kita panggil. Asal yang penting ada orang gitu kita panggil. Di sana ada contohnya. Ya rajulan misalkan. Kita ingin minta tolong. Kita asal manggil orang saja, kita tidak bermaksud kepada seseorang tertentu. Kita bilang ya rajulan. Nakirah kan ya? Kalau nakirah ghairu maqsudah itu tandanya fathah karena mansub. Ya rajulan. Tapi kalau nakirah maqsudah harus mabniun 'ala dhamm. Mabniun 'ala dhamm, harus dhammah. Satu dhammah saja, tidak boleh harokat yang lain. Jadi ya rajulu, ya rajulu. Ini kita berarti manggil satu orang tertentu. Tapi kalau ya rajulan ini asal manggil orang saja. Siapapun yang ada itu dipanggil. Begitu Ibu ya? Ya. Bingung tidak maksud saya? Jadi kalau nakirah maksudah tadi seperti ya rajulu, ya waladu, ya syaikhu, ini dari ma'rifah juga secara makna meskipun bentuknya nakirah. Tapi kalau misalkan contohnya ya rajulan, ya waladan, ya syaikhan, ini nakirah ghairu maksudah, secara makna tetap nakirah. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak. Tidak ada pertanyaan Ibu? Baik, alhamdulillah. Berarti nggak ada kendala Ibu ya, insyaallah dari 7 macam ma'rifah ini. Insyaallah. Ingat kalau nakirah maqsudah bin nida itu harus mabni. Harus mabni, tidak berubah harokatnya. Harus kalau dhammah harus dhammah mabniun 'ala dhamm. Tidak bisa menggunakan harokat yang lain. Itu Ibu ya. Baik. Di sini ada latihan. Al-an hulla hadhihi tamarin. Sekarang coba kerjakan beberapa latihan berikut. Di sini ada beberapa latihan Ibu-ibu. Tapi mungkin beberapa tidak langsung kita jawab di sini, tapi dijadikan PR saja. Misalkan nomor 1 di sini, hati salasata amsilatin linnakirah. Ini mudah sekali. Yang ketiga, hati salasata amsilatin likulli qismin min aqsamil ma'rifah. Sebutkan 3 contoh dari setiap bagian ism ma'rifah. Ism ma'rifah tadi ada berapa Ibu? 7. Ada 7. Kalau di sini diminta masing-masing dari 7 itu tadi 3 contoh. Ini kita jadikan PR aja ya Ibu ya, supaya nggak terlalu lama kita. Tapi kita kurangi saja jumlahnya ini, biar nggak terlalu banyak. Yang nomor 2. Kita yang penting yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 insya Allah mudah kan Ibu ya. Ism nakirah itu kan mudah. Sambil merem pun, sambil tiduran mungkin juga bisa nyebutin sambil minggau gitu. Nakirah ya mudah. Tapi yang ma'rifah ini. Yang ma'rifah, yang nomor 2 ini.
kita diminta untuk menyebutkan contoh masing-masing dari 7 bagian itu tadi, 7 isim ma'rifah. Kalau di sini diminta 3, ini mungkin kalau kebanyakan kita kurangi 1 saja. Jadi masing-masing dari 7 bagian tadi dituliskan 2 contoh gitu Ibu ya. Misalkan al-mu'arraf bi al. Misalkan ma'rifah karena ada alnya. Kalau lalu kita sebutkan 2. Lalu isim dhamir kita sebutkan 2. Lalu isim isyarah, isim mausul dan seterusnya sampai an-nakirah al-maqsudah bin nida kita sebutkan masing-masing 2 contoh. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Ini dikerjakan di tempatnya masing-masing saja Ibu ya. Tidak kita kerjakan sama-sama di sini. Semoga Allah memberikan kemudahan. As-su'alu tsalits, soal ketiga di sana perintahnya istakhrij atau istakhriji minad darsi ma fihi minan nakirat. Sebutkan dari hiwar yang kita baca tadi beberapa isim nakirah. Ini mudah sekali. Kita lewati saja. Sedangkan yang nomor 4 istakhrij atau istakhriji minad darsi. Sebutkan dari hiwar tadi maksudnya ma fihi minal ma'arif. Mana saja yang merupakan isim ma'rifah. Wadhkur naw'a kulli wahidatin minha, serta sebutkan jenis ma'rifah apa yang ada di sana. Ini sebenarnya sudah kita coba kemarin Ibu ya. Ketika kita membaca hiwar, kita langsung mengerjakan ini. Selanjutnya, as-su'alul khamis, latihan soal kelima. Warada fid darsi ya waladu wa ya maliku. Di hiwar kemarin kita membaca 2 jenis al-munada. Ada kata ya waladu dan ada kata ya maliku. Malik di sini kan nama orang kemarin Ibu ya. Masih ingat? Malik ini nama pembelinya kemarin. Malik seorang mahasiswa. Namanya Malik. Malik ini nama pembeli. Thayyib. Lalu di sini pertanyaannya apa? Ya, kalau kemarin kan ada 2 munada di sini, ada ya waladu dan ada ya maliku. Lalu pertanyaannya apa? Permasalahannya ayyuhu maktasabat ta'rifa bin nida. Mana dari kedua kata ini yang menjadi ma'rifah karena munada, karena dia sebagai munada nakirah maqsudah. Mana Ibu? Kita jawab sama-sama saja. Satu soal ini. Kalau kita perhatikan, mana yang dia menjadi ma'rifah karena sebagai munada maqsudah? Mana? Ya waladu. Ya waladu. Waladu, kata waladu ini menjadi ma'rifah karena dia munada atau dia nakirah maqsudah bin nida. Kalau ya maliku, kenapa kok ya maliku ini bukannya dia ma'rifah juga? Ya, ma'rifah juga, tapi kan memang asli dia isim ma'rifah. Bukan karena dia sebagai munada jadi ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Ya. Malik itu kan sudah. Malik itu kan ismul alam. Ismul alam semuanya ma'rifah. Mau jadi al-munada atau tidak tetap ma'rifah. Sedangkan kata walad itu kalau tidak menjadi al-munada di sini dia nakirah. Tapi di sini karena dia maqsudah nih. Nakirah maqsudah bin nida, maka secara makna juga ma'rifah. Begitu Ibu ya? Enggak bingung kan namanya maksud saya? Enggak. Bu Juanita selalu mewakili yang lain ini. Yang lain udah pada ngerti Ustaz. Barakallahu. Lalu as-su'alu sadis. Soal ke-6. Iqra'il hadits al-ati. Bacalah hadis berikut. Wa'ayyin, dan tentukan ma fihi minan nakirati wal ma'arif. Mana saja kata yang merupakan kata nakirah dan mana yang isim ma'rifah dari hadis tersebut. Wadhkur naw'a kulli ma'rifatin, dan sebutkan jenis ma'rif. Kalau misalkan ma'rifah itu ma'rifah jenisnya yang mana? Begitu Ibu ya? Mafhum maksudnya?
Jadi kita disuruh menentukan ini nakirah atau ma'rifah. Kalau ma'rifah dari jenis apa? Gitu ya, Bu ya? Halo? Halo? Suara saya kedengaran kan, Bu ya? Ya. Nggak putus-putus kan, Bu ya? Ustaz. Kalau di kita Ustadz udah nyanyi lagi Ustadz. Bagaimana, Om? Ya suara Ustadz udah kayak orang nyanyi. Masa, Om? Iya. Di semuanya atau Bu Umu Fikri aja? Nggak tahu deh. Kayak kemarin gitu loh Ustadz kayak nyanyi gitu. Jadi Kalau Bu Juanita dan Bu Rosyida dan Bu Elvi, suara saya Iya. jelas nggak? Jelas. Jelas. Nah, pakai datanya tuh berarti. Ya, sarallahu waraki, Umu Fikri. kadang ini loh enggak maksudnya kadang-kadang tadi kalau kita udah mulai lagi itu Ustadz udah kayak nyanyi tuh. Tayyib. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi yang nomor 6 ini tadi perintahnya jelas semuanya insyaallah. Umu Fikri. Ini tadi perintahnya kita disuruh menentukan setiap katanya apakah nakirah atau ma'rifah. Kalau ma'rifah dari jenis apa. Iya. Tayyib. Siapa yang mau membaca duluan? Mbak Juanita. Contoh. Biasanya Bu Tayyib. Elvi duluan. Nggak apa-apa, Bu Juanita membaca dari awal sampai akhir, lalu baru nanti kita jawab secara berurutan dari Bu Elvi. Silakan, Bu Juanita. An Anas bin Malikin an rajulan sa'alan nabiyyi Sa'alan nabiyya. Sa'alan nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'atu ya Rasulullah. Ya Rasul. Lu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala ma a'dadta laha. Cuma? Qala ma a'dadta laha min kok ta lagi? A'dadtu. Ahsanti. Mungkin ibu-ibu bisa sambil mengharokati. Ma'adatu laha. Min kasiron ya Ustaz. Min kasi. Setelah min kok. Min kasirin salatin. Enggak, itu ada idhofah di situ, Om. Kasir dan shalah itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Min kasiri salatin. Naam. Wala saum. Sama seperti sholatin. Wala Saumin. Saumin, betul sekali. Wala shadaqatin. Walakinni uhibbullah. Uhibbullah apa ya? Walakinni uhibbullah. Maf'ulun bihi. Ahsanti. Wa rasulahu. Naam. Qala anta ma'a man ahbaita. Ahbabta. Ahsanti. Muttafaqun alaih. An Anas bin Malik anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'atu ya Rasulullah. Jadi diriwayatkan dari jalur sahabat Anas bin Malik bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'atu ya Rasulullah. Ini pertanyaan seseorang kepada Rasulullah. Mata as-sa'atu ya Rasulullah. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Lalu Rasulullah bukan menjawab dengan jawaban, tapi balik bertanya. Qal ma a'dadta laha. Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi kapannya itu nggak penting. Yang penting itu
apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat. Begitu ya, Ibu ya? Iya. Itu kan dalam itu. Tanya kapan hari kiamat, malah ditanya apa yang sudah kamu persiapkan. Mm-mm. Lalu orang tadi yang bertanya tadi menjawab pertanyaan Rasulullah, ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin. Saya tidak mempersiapkan apapun, tidak mempersiapkan dengan banyak salat, tidak mempersiapkan dengan banyak puasa, tidak mempersiapkan dengan banyak sedekah. Lalu apa persiapannya? Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Itu bekal yang utama yang dia andalkan itu. Tapi dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasulullah menjawab, Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang atau kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Cintai. Jadi di akhirat nanti kita semuanya akan bersama orang-orang yang kita cintai, yang kita idolai. Begitu Ibu ya? Ini hadisnya. Ini nikmat sekali kalau misalkan kita belajar bahasa Arab seperti ini kan, sambil belajar bahasanya sambil banyak faedah gitu. Baik. Langsung sekarang kita coba dari Bu Elvi. Dari an Anas bin Malik anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan saja mana yang ism ma'rifah. Ini dari penggalan ini. An Anas bin Malik anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini, Bu Elvi. Mana yang merupakan ism ma'rifah dan dari jenis ma'rifah yang mana? Tafadhali Bu Elvi. Anis ni Maliki. Coba tentukan kata per kata, Om. Kata per kata. Mana yang ism ma'rifah? Oh ya, ini kan nama orang ya Ustadz ya? Betul. Yang mana, Om? Anas. Anas. Anas, betul sekali. Ini pertama Anas. Anas ini termasuk dari ma'rifah dari jenis ism Nama. ismul alam. Ismul alam, betul sekali. Selanjutnya kata ibn ini nakirah atau ma'rifah? Di sini kata ibn ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah karena Dia mudhof ya Ustadz. mudhaf ke Maliki ya. Malik itu juga ma'rifah. Berarti mudhofnya yaitu kata ibn itu juga ikut jadi ma'rifah, gitu ya. Iya. Coba kalau mudhofun ilahnya nakirah maka tetap nakirah. Tapi karena di sini mudhofun ilahnya ma'rifah, jadi ma'rifah. Berarti Malik ini ma'rifah juga berarti, Om. Iya. Malik ini ma'rifah dari jenis yang mana? Al-alam. Al-alam, ahsanti. Al-alam. Selanjutnya masih ada lagi tidak, Om, yang ma'rifah? Al-Nabiyyu. An-Nabi. An-Nabiyyu di situ ma'rifah karena dari jenis apa? Ada al ya Ustadz. Al-mu'arraf bi al atau al-muhalla bi al karena ada tambahan al di depannya. Ahsanti fatahullah alaik. Insyaallah mudah ya. Selanjutnya Umum Fikri. Mata sa'atu ya Rasulullah. Sampai di sini saja. Pendek kan, weh? Umum Fikri. Halo. Ya. Ustadz baik tuh, biasanya pendek. Pendek juga. Kayak
Langsung saja. As-sa'ah itu nakiro atau nakiro? Asa. Itu ada alnya tuh ya, Ustaz. Mari. Kayaknya sih gitu. Kayaknya bener deh. Berarti as-sa'ah ini nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ahsanti. Ma'rifah karena ada al gitu ya. Selanjutnya kata Rasul di sini nakiro atau ma'rifah? Rasulullah. Yang ada ianya tuh ya, Ustaz. Ya Rasulullah gitu. Oh, yang Rasulnya saja, kata Rasulnya ini nakiro atau ma'rifah? Rasul. Kalau Rasulnya nakiro. Masa Rasul. Rasulullah. Itu mudhof ilaih ya, Ustaz? Mudhof ila ma'rifah. Al-mudhof ila ma'rifah. Mudhofun ilahnya mana? Lafzul jalalah, Allah. Itu ma'rifah jelas kan Om ya? Lafzul jalalah itu jelas ma'rifah. Kalau mudhofun ilaihnya ma'rifah maka kata Rasul yang sebagai mudhof ikut ma'rifah juga. Begitu Om ya? Iya. Sedangkan lafzul jalalah setelahnya mudhofun ilaihnya jelas ma'rifah Om ya? Iya. Jelas ma'rifah karena ismul alam. Ahsanti fatahullah alaik. Jangan takut Om. Jawab aja. Kalau salah juga nggak diapa-apain. Pengen Mbak Juanita mulu sih. Tayyib, setelah Om Fikri biasanya siapa Om? Bu Juanita Om ya? Saya udah baca tadi Ustaz. Iya, tapi kan belum Jawab jawab. loh. Nggak terima banget sih. Ini aja Om, pendek. Ma'a'adatta laha. Dia yang panjang aja Ustaz. Yang pendek aja belum tentu benar. Mana yang ism ma'rifah? Ma'a'adatta laha. Udah tahu Ustaz. Yang mananya Om? Data. Hah? Tanya. Taknya. Betul sekali. Taknya Om ya. Kalau a'adanya itu kan fi'lun. Iya, tanya. Ta itu dari jenis ma'rifah yang mana? Domir Ustaz. Dhamir, ahsanti. Ada lagi yang ma'rifah setelah itu? Hanya. Ha itu juga Domir. dhamir, ahsanti fatahullah alaik. Udah kan Om ya? Masya Allah. Selanjutnya Bu Rasyidah. Bu Rasyidah. Yang mana Ustaz? Ma'adatu sama Semuanya ambil, Bu, Ustaz. sampai terakhir. Kalau sampai situ aja, kan sama aja. Sama. Sampai sini aja, sampai sini. Ma'a'adattu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Sampai rasulahu gitu. Tapi tadi kan lain Ustaz itu. Iya. A'adattu-nya tadi kan udah Om ya. Iya. Tadi juga Iya. udah. Ada lagi nggak Om setelah itu? Min Ustaz dari isim mausul. Ismun mausul. Ism mausul itu man Om, bukan min. Kalau min itu harfu jar. Kalau min itu harfu jar. Yang ism mausul itu man. Yang bukan digunakan untuk kata tanya, tapi kata sambung. Tayyib. Ada lagi Om selain itu? Uhibbu. Sebelum itu ada nggak Om? Saumin. Apa Om? Nakiro ya Ustaz ya? Yang mana, Om? Sholatin, saumin. Nggak, itu nakiro semuanya. Ini nakiro ya Ustaz. Ini Om, yang Anda tandain ini Om. Walakinnani. Walakinni. Itu yang merupakan ma'rifah yang mana?
Ini domir Ustaz. Ya mutakallim itu domir. Mutakalim. Gitu ya. Iya. Iya Ustaz. Setelah itu ada lagi Uhibbu. muhibbu yang mananya, Om? Apa, Om? Itu bukan domir, Om. Itu harful mudhara'ah. Domirnya domir mustatir. Sebenarnya betul yang dimaksud Bu Rosyidah betul. Ini mengandung ism ma'rifah yaitu domir. Tapi domirnya domir mustatir takdiruhu ana. Jadi ana yang tidak nampak di sini yang dikandung pada kata uhibbu itu ma'rifah. Begitu, Om ya. Jadi huruf awal pada fi'il mudhari itu bukan domir loh, Om ya. Hati-hati. Seperti ya, ta, nun, hamzah itu bukan domir. Yang domir itu biasanya di akhir fi'lun malahan. Gitu ya. Jadi domir mutasil itu selalu di akhir. Jadi bersambung dengan kata sebelumnya, bukan mengawali kata. Itu domir mutasil. Ada lagi, Om, yang merupakan ism ma'rifah? Ma'rifah lahu Ustaz ya? Masa, Om, langsung di situ, Om? Rasulahu wa rasulahu. Lah ini lafdzul jalalah Allah. Apa enggak ma'rifah, Om? Uhibbullaha. Lafdzul jalalah Allah itu kan ma'rifah, Om. Kalau enggak ma'rifah bahaya kita ini. Gitu ya. Lafdzul jalalah Allah itu ma'rifah, itu ismul alam, itu dari jenis ismul alam. Itu sudah menjadi ism alam untuk Rabb kita. Selanjutnya? Ya, harus mencintai Allah gitu ya. Masih ada lagi, Om, yang merupakan ism ma'rifah? Yang mana Ustaz? Anta. Oh, enggak, yang sampai sini. Sampai sini aja. Wa rasulahu. Wa rasulahu. Yang mana ya, Om, yang ma'rifah? Itu saja. Kata rasulnya sendiri itu juga ma'rifah. Ma'rifah karena apa? Ada alam ya, isim alam, Ustaz. Rasul itu bukan isim alam, rasulun. Bisa nakirah. Tapi di sini jadi ma'rifah. Kenapa kok ma'rifah di sini? Karena kepunyaan gitu, Rasulullah hanya Rasulullah punyaan ya. Karena mudhaf. Mudhaf ya. Mudhaf ilal ma'rifah. Karena mudhaf ilal ma'rifah. Mudhafun ilahnya mana? Dhamir ha itu, dhamir haul ghaib itu dhamir muttasil. Itu juga ma'rifah. Gitu ya? Iya, Ustaz. Ahsan. Allah alaik. Terakhir kita jawab sama-sama, Om. Anta ma'a man ahbabta. Ini yang ma'rifah mana aja, Ibu? Anta, domir. Pertama anta, ahsanti. Anta ini ma'rifah jenis yang mana? Domir, ahsantuna. Ada lagi selain itu? Man. Enggak, ma'a itu ism. Oh ya, betul. Ma'a itu kan ism dzaraf, ya. Ism dzaraf dan selalu rangkaian dengan kata berikutnya itu idhofah. Ma'a itu selalu sebagai mudhaf. Dan di sini mudhafun ilaihnya ism mausul man, ya atau ya? Iya. Berarti ma'a ini jadi ma'rifah juga. Karena man itu ism mausul, ini ma'rifah mudhafun ilaihnya. Begitu, ya? Iya, Ustaz. Lalu man ini ma'rifah dari jenis Ism mausul. Ism mausul, ahsanti. Masih ada lagi ism ma'rifah? Atta di sana. Atta di sini ism ma'rifah. Ism ma'rifah dari jenis mana? Domir. Domir, ahsantun. Selanjutnya juga ada alaihi, haknya di sana juga domir. Mudah Ibu-ibu insyaallah. Insyaallah. Ahsantun. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada, ya, insyaallah. Nastamir. As-su'al as-sabi'. Atau di sini at-tamrin as-sabi'. Hawwil aw hawwili kulla nakiratin mimma ya'ti ila ma'rifah.
rubahlah setiap nakirah berikut ini menjadi ma'rifah bitthariqatil madhkuri amamaha, dengan cara yang disebutkan di depannya. Jadi kita diminta untuk merubah kata. Di sini ada 3 kata, ada sayyarah, rasulun, ustadzun. Ini nakirah semuanya, kita diminta untuk merubahnya menjadi ma'rifah dengan cara yang disebutkan di depannya. Sayyarah dengan cara idhofah, rasul dengan cara tahlil bil al, lalu ustadz dengan nida. Mudah kan ibu-ibu ya? Coba ini mungkin jawabannya bisa berbeda-beda ibu-ibu. Sayyarah kalau kita rubah menjadi ma'rifah dengan cara idhofah, maka jadi Sayyaratuhu. sayyaratuhu, boleh. Jawaban yang lain? As-sayyaratu. Wah, kan dengan cara idhofah di sini Om. Oh, Sudah ditentukan di sini. Kata sayyarah dirubah menjadi ma'rifah dengan cara idhofah. Berarti dengan merangkainya menggunakan rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih. Sayyaratuhu misalkan tadi. Sayyaratuhu, ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada lagi yang lain? Sayyarati. sayyaratu. Sayyarati. Yang lain selain Bu Juanita. Sayyarati Muhammad. Sayyaratu Muhammadin. Bu Rasyidah sudah. Ummu Fikri. Karota. Kok ta? Sayyarah. Sayyarah. Sayyaratu. Sayyaratu siapa Fikri? Si Fikri bantuin. Gak apa-apa, bagus ikut belajar. Kalau idhofah harus ada mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Dirangkai Om, dikasih mudhafun ilaih setelahnya. Ya tadi kan misalnya Sayyaratu Malikin gitu ya. Sayyaratu Malikin, mobilnya Malik. Itu baru rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih gitu ya. Nggak bingung lagi kan Om ya, insyaallah. Insyaallah. Baik. Bu Elvi, kalau contoh dari Bu Elvi bagaimana? Kalau sayyarah dirangkai menggunakan rangkaian idhofah. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi, ahsanti. Fatahna alaik. Kalau saya punya banyak sayyarah, Om. Sayyarahnya anak-anak kecil-kecil. Nastamir. Yang kedua di sana ada kata rasulun. Ini mudah sekali, nggak ada jawaban yang lain. Ini caranya cuma satu, bitahliliha bi'al, dengan menambahkan al. Jadinya bagaimana, Om? Ar-rasulu. Ar-rasulu. Ini sambil merem pun juga bisa. Rasul ditambah al jadi ar-rasulu kan gitu, Om ya. Selanjutnya kata ustadzun, kalau kita rubah menjadi ma'rifah dengan nida, maka jadinya bagaimana Ibu-ibu? Ya Ustazu. Ya Ustazu. Ya Ustazu. Mudah Ibu ya, insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nastamir. Di sana ada at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Istakhrij min ad-darsi. Sebutkan dari hiwar yang sudah kita baca di depan. Misalaini lil mudhafi ilal ma'rifah. 2 contoh dari ism mudhaf ilal ma'rifah. Wa misalaini lil mudhafi ila nakirah. Dan 2 contoh dari ism mudhaf ke nakirah. Ini mudah insyaallah, dan kemarin kan juga sudah beberapa kali kita sebutkan ini ma'rifah karena apa, ini jenis ma'rifah, ini bukan ma'rifah gitu ya. Insyaallah ini kita lewati saja enggak masalah. Berikutnya di sana salasata amtsilatin lismil fa'ilil mushtaqi. Subhanallah, ini asli lanjutannya bukan ini. Kok tiba-tiba gini? Betul lanjutannya ini. Salasata amtsilatin, 3 contoh lismil fa'il, dari ism fa'il al-mushtaq minal fi'li tsulatsi al-mujarrad, yang dibentuk dari fi'il tsulatsi al-mujarrad. Ini kok nggak nyambung dengan topik pembahasannya, Om. Tapi insyaallah mudah, Om ya. Kalau saya tanya, Om, pola ism fa'il dari fi'il tsulatsi mujarrad yang terdiri dari 3 huruf asli, itu polanya apa, Om?
Fa'ilun gitu ya. Fa'ilun berarti kan yang penting yang polanya fa'ilun berarti ism fa'il. Gitu ya. Ya. Lalu yang ketiga di sana misalan lin nasabi. Ibu-ibu masih ingat tentang nasab kemarin? Atau ya nisbah? Ya nisbah itu yang bagaimana Ya yang bagaimana bentuknya? Yang letaknya di mana? Ya untuk menisbatkan, masih ingat? Yang Hindiyun itu ya. Ahsanti, fatahallahu alaik. Hindiyun, Indonesiun, Misriyun, Arabiyun, itu ya? Ya yang bagaimana itu bentuknya? Ya bertasydid. Ya bertasydid yang letaknya ditambahkan di akhir ism gitu ya, akhir kata. Yang maknanya fungsinya untuk apa? Untuk Menisbatkan. Menisbatkan sebagai penisbatan. Makanya namanya ya unisbah ya. Penisbatan. Mudah ibu-ibunya insyaallah kalau misalkan disuruh mencari ini. Ini sedikit murajaah sepertinya yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Sedangkan at-tamrin ba'dah tamrin ar-rabi', at-tamrin ar-rabi' di sana yujad tamrinani asy-syafawiyani al-atiyani. Ini harapannya penulis menyuruh kita untuk melaksanakan latihan secara lisan. Misalnya bagaimana di sana latihannya? Yaqulu kullu talibin li zamilihi, setiap siswa berkata kepada temannya. I'tini atau a'tini qalamak atau kitabak atau daftarak. Ini intinya menerapkan atau mempraktekkan fi'il amar a'ta yu'ti. Jadi a'ti. Gitu ya. Lalu yang kedua di sana yaqulu kullu talibin li zamilihi musyiran ila zamilin akhar. Setiap siswa berkata kepada temannya dengan menunjuk teman yang lain. A'tihi kitabak. A'tihi kitabak, berikan kepadanya bukumu. Itu a'tihi kitabak. A'tihi daftaraka. Berikan kepadanya buku tulismu. A'tihi mibrataka. Mibrataka. A'tihi mibrataka. Berikan kepadanya apa kemarin surutanmu. Baik. Ini juga praktek fi'il amr dari a'ta yu'ti. Jadi a'ti. Cuman di sini maf'ulun bihinya ada dua, yang kedua nih a'tihi kitabaka, berikan kepadanya. Hu di sini, hi yang diharakati kasrah, hi itu maf'ulun bihi yang pertama. Kitabaka, ba itu maf'ulun bihi yang kedua. Jadi a'ta yu'ti itu bisa menasobkan dua maf'ulun bihi. Jadi memang ada beberapa fi'il yang bisa menasobkan dua maf'ulun bihi, mempunyai dua objek. A'tini qalamaka, a'tini berikan kepadaku. Ni ya mutakalim itu sebagai objek yang pertama, maf'ulun bihi yang pertama. Qalamaka, a'tini qalamaka, qalam itu menjadi maf'ulun bihi yang kedua. Bingung tidak maksud saya, Bibu? Bingung? Bingung, Ustaz. Bingung apanya, Om? Tapi ya, pertama gini, a'ta yu'ti, a'ti. Jadi ini a'ti, ini bentuk fi'il amr dari a'ta yu'ti gitu ya. Maknanya apa Ibu? Berikan. Memberikan. A'ta yu'ti itu memberikan maknanya. Fi'il amrnya a'ti. Dan a'ta yu'ti, fi'il a'ta yu'ti itu
bisa menasobkan dua maf'ulun bihi setelahnya. Jadi normalnya fi'il itu kan maf'ulun bihinya satu kan Ibu ya? Objeknya satu, ya atau ya? Ya. Tapi beberapa fi'il seperti fi'il a'ta itu objeknya dua. Objeknya dua, seperti dalam bahasa kita pun mungkin seperti itu juga gambarannya, misalkan berikan kepadaku bukumu, berikan kepadaku, memberinya kepada siapa? Aku. Kepada aku. Nah, ku itu sebagai objek yang pertama kalau dalam bahasa Arab. Lalu bukumu, buku itu menjadi objek yang kedua, gitu ya. A'tini kitabaka, a'tini kitabaka, a'ta yu'ti. Jadi yang diberi itu pertama adalah dhamir mutakallim itu kan ya. Dhamir mutakallim yang diberi itu objek atau maf'ulun bihi yang pertama. A'tini kitabaka, kata kitab itu maf'ulun bihi yang kedua. Bingung tidak, Om? Halo? Masih bingung? Masih bingung? Kalau misalkan bingung nggak apa-apa, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja, nanti kita perjelas lagi insya Allah. Begitu ya? Ya. Itu yang akhirannya buku kayak berikan bukumu, berikan buku, berikan. Jadi ada kayak tiga permintaan yang diberiin gitu, terus dalam satu kalimat gitu ya atau betul. Jadi kan berikan, kalau di sini a'tini qalamaka, ini yang pertama ya. A'tini qalamaka, berikan kepadaku penamu. Kan gitu ya. Berikan kepadaku penamu. A'tini ya mutakallim itu dhamir mutakallim kan ya. Itu sebagai maf'ulun bihi yang pertama. Objek yang pertama yang diberi kan namanya. Lalu kata qalam di situ maf'ulun bihi yang kedua. Yang diberikan apa? Ya qalam. Jadi maf'ulun bihinya ada dua di sini. Ya mutakallim, dhamir mutasil itu, dan qalam. Begitu ya? Maf'ulun bihinya dua, objeknya dua. Demikian juga yang contoh yang kedua di sini, a'tihi kitabaka, berikan kepadanya bukumu. Berikan kepadanya bukumu. A'tihi. Hak di situ kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Berikan kepadanya, yang diberi karena Ibu ya. Ya atau ya? Ya. Itu maf'ulun bihi yang pertama, hak di situ. Lalu kitab, kata kitab, kitabaka, a'tihi kitabaka. Kitab, kata kitab itu sebagai maf'ulun bihi yang kedua, yaitu benda yang diberikan. Jadi di sini objeknya ada dua. Yang pertama hak ghaib dan kata kitab, gitu ya. Masih bingung? Halo? nanti paham sendiri. Nanti paham sendiri, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan. Tayyib, ini untuk yang terakhir, ini latihan kelima ini mudah. Kita hanya dikenalkan bentuk fi'lun saja. Ini mungkin bentuk fi'lun yang baru bagi kita. Ada nada, yunadi, nadi, fi'il amrnya. Dafa'a, yadfa'u, idfa'. Nafida, yanfadu, sallama, asyai'a lahu. Lalu salima, yaslamu. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Tapi di sini ada latihan berikutnya, di sini nomor 6, latihan ke-6, hati jama'al asma'il atiyah, sebutkan bentuk jamak dari beberapa isim berikut. Seperti biasa, tamrin seperti ini kita jadikan PR ya Ibu ya, supaya kita juga mau buka kamus. Jadi PR-nya ada dua Ibu ya. Ya atau ya? Yang pertama tadi apa? Pertama tadi membuat contoh dari isim ma'rifah masing-masing dari 7 bagian itu 2 contoh, begitu ya? Mudah itu insyaallah. Sedangkan PR yang kedua ini latihan 6 halaman 73, di sana kita diminta untuk menyebutkan bentuk jamaknya dari kisun, lisanun, lauhatun, yadun, kharitatun, dan ghilafun.
Begitu ya Ibu ya, mudah insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kalau nanti cukup waktunya, kita akan masuk ke bab 9 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu ya Ibu ya. Ya. Tayyib, sebelum kita tutup, hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan Jazakallahu Ustaz. khairan katsiran.